Halo semuanya, kembali lagi bersama gue, Madep Mona. Sesuai perjanjian gue yang ada di Instagram tentang gue akan membahas elit global, apa aja yang terjadi sekarang ini, dan apa yang harus kita persiapkan untuk 3 tahun, dimulai dari sekarang, dimulai dari 2025 ini, 2026 dan 2027. Ini adalah masa transformasi dan kalau bisa dibilang gue akan kasih judul kelahiran banyaknya antikristus, atau bisa dibilang banyaknya orang-orang yang menolak akan jalan yang benar gitu, atau bisa dibilang orang yang anti dharma, anti Kristus, anti apapun yang menuju kebenaran gitu. Itu orang-orang nggak suka. Tetapi di balik itu adanya kelahiran antikristus pasti juga adanya rebel, yang bisa dibilang orang-orang yang masih mempertahankan dharma itu. Jadi ini semua seperti kayak ya memang siklus 9 tahun sih. Siklus 9 tahun tuh memang biasanya menentukan. Di 2025 ini kita menuju ke siklus 9 tahunan. Jadi wajar aja kalau ini adalah masa penentuan. Nah, ini kan tahun baru ya. Nah, ngomong-ngomong tahun baru, di Januari ke Februari ini memang gua rasa kita diberikan kesempatan dulu untuk memilih. Jadi di Januari Februari ini kita sapu-sapuin dan kita bersihkan dulu energi negatif yang terjadi. Nah, selama ini kan Hollywood udah banyak banget, atau bisa dibilang Amerika udah banyak banget melakukan kekejian. Pergantian season yang sebenarnya itu menurut gua ada di Maret. Nah, makanya alam semesta adil, mau menegur atau mau membuka mata dari orang-orang elit global dan juga orang-orang di Amerika Serikat. Karena mereka itu udah banyak melakukan hal negatif. Bukan hal lagi, tapi hal-hal. Saking negatifnya mereka, hal itu dibakar dulu, lalu akan dibersihkan kembali gitu loh. Semoga dengan adanya itu mereka sadar. Alam semesta pun sudah berbicara sebenarnya tentang kenapa memilih Hollywood untuk dibakar. Maksudnya untuk kebakaran sekarang ini, yaitu untuk the end of negativity mereka. Negativity mereka harusnya mereka udah end in itu, karena ini akan menuju ke sistem baru yang dimana transformasi besar akan terjadi sebenarnya, tapi mereka malah makin parah. Kita bisa lihat lah Hollywood. Ini adalah sebenarnya ular kayu. Jadi memang ular itu di beberapa astrologi atau di numerologi, ya pokoknya begitulah ya, itu sering dikaitkan dengan transformasi. Pokoknya tentang numerologi gue akan bahas detail di akhir. Sekarang gue ceritain dulu kenapa sebelum kejadian yang kebakaran di Hollywood itu gue bisa marah, dan apa aja detailnya gue akan jelaskan di sini. Kalau bagi kalian yang nggak ngelihat Instagram gue, jadi gue ceritain sedikit tentang permasalahan yang pernah gue alamin sebelumnya. Jadi di tahun 2018 gue pernah dikontakin dan diberikan kontrak kayak seperti undangan gitu dari pihak Illuminati, atau bisa dibilang itu elit global ya, karena Illuminati itu adalah bagian dari elit global juga. Jadi elit global juga bagian dari Illuminati, begitupun Illuminati bagian dari elit global. Nah, diagramnya itu mereka kan memang di diagram paling atas, tetapi mereka dikendalikan oleh Lucifer, atau bisa dibilang Seven Deadly Sins. Jadi Lucifer itu kan termasuk Seven Deadly Sins. Mereka itu kan gak bisa apa-apa kan, makanya mereka menggunakan manusia. Dan manusia-manusia ini dijadikan boneka sama mereka, karena mereka itu kan gak ada physical realm sebenarnya ya. Mereka itu kan cuman kayak jiwa ya, jiwa doang, karena dia maksudnya salah satu dari mereka itu, dan mostly dari mereka itu kan ditendang gitu, dan ditendang dari atas ya, mereka tidak terakhir kembali gitu loh. Maksudnya masih jiwanya tuh masih seperti itu, dan ya udah akhirnya jadi iblis gitu kan, karena dia punya dendam, karena dia punya iri hati, karena dia punya yang dibilang itu Seven Deadly Sins. Makanya mereka menjadi itu sendiri, maksudnya Seven Deadly Sins itu sendiri. Kayak contoh Lucifer menjadi Pride itu sendiri. Ya pokoknya kalian bisa lihat lah di Google itu mereka perlambangan apa aja satu-satu dari mereka. Dan sebenarnya mereka itu tuh masih ada di dunia ini sampai sekarang. Cuman cara memanggil mereka itu ada ritual-ritual tertentu gitu loh. Nah, gue kasih tahu ya, kenapa gue bisa tahu ini semua ya, karena gue memang spiritualnya cukup dalam, dan gue cukup paham lah tentang spiritual. Karena gue udah belajar spiritual itu
Gue meditasi, berdoa, dan benar-benar melatih diri itu udah dari kecil. Selain itu gue emang ada gift bawaan, gue bisa tarot reading. Terus gue juga bisa paham gitu tentang beberapa hal-hal tentang spiritual yang tidak bisa gue jelaskan secara dimensi ini. Oke, sekarang gue gak mau cerita tentang pengalaman gue pengen ceritanya tentang rahasia-rahasia yang gue pengen bongkarin ke kalian tentang elit global. Tadi kan gue udah sedikit singgung tentang ritual-ritual tertentu yang mereka lakuin. Nah, gue pengen ceritain nih ritual-ritual apa saja yang mereka lakuin. Jadi, memang gereja setan itu tuh memang ada. Jadi gereja setan itu orang-orangnya di situ untuk menyembah ke Lucifer sama iblis-iblis yang lain. Tapi yang utama mostly itu Lucifer. Kalau di beberapa negara mereka itu tuh sangat parah ya. Mereka itu di dalam gereja setannya itu melakukan kebalikan dari yang dilakukan oleh orang-orang di gereja yang sebenarnya. Nah, kalau di gereja itu kan ada namanya perjamuan ya. Nah, perjamuan itu kan biasanya ada roti sama anggur. Nah, roti itu melambangkan tubuh Yesus dan anggur itu melambangkan darah Yesus kan. Kalau di gereja setan itu kebalikannya. Jadi mereka itu minum darah. Darah itu penghinaan dari yang anggur itu. Biasa darah ini tuh kalau yang gua tahu ya, itu mereka ambil dari sembelihan hewan atau enggak darah yang tidak wajar. Gua nggak bisa jelasin. Dan rotinya itu adalah janin aborsi dari ibu yang seks bebas di gerejanya itu. Nah, itu kan gue jelasinnya itu gereja setannya ya. Kalau misalnya yang Illuminatinya itu, dia punya klub sendiri yang dimana ada banyak tuh. Pertama yang udah terbongkar, White Didi itu sebenarnya itu dia bikin sendiri, itu bukan dari Illuminati. Tapi Didi itu sama Jay-Z dan lain-lain itu termasuk Illuminati, cuman dia bikin sendiri di luar dari Illuminati. Tapi klubnya itu mirip-mirip kayak gitu. Cuman ya itu rahasia. Jadi mereka adainnya itu di tunnels atau di bawah tanah. Jadi memang ada persyaratan-persyaratan tertentu untuk memanggil si Lucifer itu. Mereka kayak bikin pentagram. Ya pokoknya banyak lah, gue gak tahu apa aja. Tapi yang gue tahu itu mereka kayak bakal gambar gitu. Gambar pentagram tersebut. Lalu kayak taruh sesuatu. Dan mereka men-sacrifice satu orang. Kadang bisa orang, kadang juga bisa hewan ya. Dan yang bikin gue gedeknya lagi, mereka itu tuh selalu lakuinnya itu tuh underground semua. Mereka itu kayak bener-bener bikin klubnya itu selain yang tentang yang di bawah tanah itu ya, mereka juga kayak sering banget ngadain party, pizza party. Kalau kalian pernah dengar itu pizza party yang pernah gue bahas sebelumnya juga, mereka itu kayak ngambil anak-anak di bawah umur untuk digituin. Itu tuh sebagai persyaratan juga agar mereka bisa mendapatkan kekuatan. Nah, biasa juga mereka pakai darah baby atau darah bayi itu untuk, makanya kalau kalian bisa lihat itu artis-artis Hollywood itu sebenarnya ada yang kayak umur 80 tahun tapi masih muda. Itu tuh sebenarnya bukan perawatan atau operasi plastik kayak gitu. Itu tuh mereka suntik yang namanya suntik darah baby, darah bayi. Mereka emang udah banyak banget pembunuh. Itu pertama, itu ilegal ya sebenarnya. Cuman mereka kayak melanggar hak hidup terus. Itu yang bikin gue gedek. Biasanya mereka memanggil kegiatan ini atau suntikan ini sebagai Fountain of Youth. Jadi seperti mereka tuh memang menginginkan awet muda. Dan memang perjanjiannya tuh banyak banget yang menggiurkan orang-orang yang misalnya memang memiliki 7 deadly sins atau ingin serakah gitu. Jadi memang mereka mencari orang yang satu visi dengan dia atau mereka. Makanya mereka itu membentuk suatu komunitas. Sebenarnya sebelumnya Illuminati itu ada yang namanya Templar. Terus ada juga pokoknya yang lain lah. Itu mereka udah sebut berapa banyaknya komunitas mereka itu. Jadi gue sebenarnya nggak mau bahas ya tentang yang Templar ini karena sangat berbahaya buat gue. Jadi gue keep aja. Dan gue juga nggak mau jelasin tentang yang lain-lainnya itu apa aja komunitas mereka. Tapi yang sekarang ini, yang sedang terjadi itu kan Templar itu di masa lalu. Kalau sekarang kan di masa sekarang ya. Gue ngomongnya masa sekarang. Kalau masa sekarang itu namanya Illuminati. Nah, Illuminati ini dibuat mereka untuk mencari jiwa-jiwa old soul yang memang berbakat dan juga
mostly mereka mencari starseed. Terus selain itu mereka juga mencari jiwa-jiwa yang pure soul. Pokoknya mereka mencari jiwa-jiwa yang terang lah, jiwa-jiwa terang yang menurut mereka itu bisa otaknya itu terkontaminasi atau otaknya itu bisa didoktrin. Makanya mereka sebut nama mereka itu Illuminati atau Illuminate, yang artinya yang tercerahkan. Padahal sebenarnya itu semua bullshit. Mereka tuh memang rencananya dari dulu kayak gitu. Jadi memang mereka iming-iming kebaikan, iming-iming kayak mereka seperti pengen mencerahkan orang yang mengerti spiritual dan lain-lain. Tapi sebenarnya itu semua cuman kayak bodong lah. Kayak mereka tuh seperti sebenarnya kalau yang ngajak-ngajak itu tuh kayak MLM gitu loh. Tapi ini bayarannya itu jiwa kalian sendiri coy. Jadi kalian itu misalnya udah menyetujui atau udah kayak sign kontraknya ya, itu tuh kalian tuh jiwanya sebenarnya udah masuk ke mereka. Paham gak sih maksudnya? Di perut Dajjal. Oke, ini kayak udah kepanjangan. Biar kalian bisa dengar fokus ya, gue lanjut ke part 2. Ini kayak bisa sampai banyak part deh. Jadi gue lanjut ke part 2 ya.